Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gameplay kita di dalam unboxing dan speed build high grade 00 Gundam Pluton. Gundam Pluton merupakan satu dari 4 MS Celestial Being generasi kedua, muncul di novel Mobile Suit Gundam 00P dan Mobile Suit Gundam 00V, dan dipiloti oleh Shal Acoustica dan Von Spark. Kit ini dirilis dari web P Bandai pada tahun 2020 dan dibanderol dengan harga 2.200 yen. GNY004 Gundam Pluton sesuai dengan nomor modelnya merupakan unit terakhir dari 4 unit Gundam generasi kedua yang dikembangkan berdasarkan GN000O Gundam oleh Krungtap, yaitu koloni yang dikelola Celestial Being sebagai pusat pengembangan dan pabrik MS-MS-nya. Walaupun begitu, Gundam Pluton merupakan unit ketiga yang dirangkai dan diuji coba. Ada sebagian data yang dirahasiakan oleh Veda yang bahkan anggota dari Krungtap tidak mengetahui kemampuan penuh dari Gundam Pluton sendiri. Data dari Gundam Pluton lah yang kemudian digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan Gundam Artemi, Gundam Nadle, dan Gundam Virtu. Fitur spesial dari Gundam Pluton ini ialah pada saat memasuki mode hibernasi, join kakinya yang unik dapat terlepas karena suplai energinya diputus, membuat tinggi badannya berubah. Per tahun 2292 Anno Domini, Pluto merupakan satu dari 2 Gundam yang memiliki ventilasi di bagian mulutnya selain O Gundam. Performa dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria Celestial Being sangatlah berbeda dari yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Untuk mendapatkan pencapaian yang besar di medan perang dengan unit yang terbatas, mesin-mesin Celestial Being haruslah memiliki daya serang dan daya tahan yang tinggi. Unit-unit Gundam dapat mewujudkan hal tersebut dengan GN Particle, menyebabkan unit-unit Gundam dapat menggunakan persenjataan beam dan juga dapat mengembangkan GN Field yang memiliki daya pertahanan yang tinggi. Walaupun teknologi GN Field diperlihatkan dan digunakan di perisai O Gundam, tapi versi bentuk bola yang digunakan oleh Gundam Virtulah yang digunakan oleh Gundam Pluton. Melalui perangkat-perangkat GN Field yang terpasang di badan Pluton, GN Particle dalam jumlah besar dikeluarkan dan membentuk bola melapisi Gundam Pluton. Tapi sayangnya, hasil uji coba menunjukkan GN Field milik Pluton tidak stabil karena dapat terpengaruh faktor luar dengan sangat mudah. Dihadapkan dengan masalah tersebut, tim Krungtap membuat rencana kedua, yaitu dengan menerapkan GN Composite Armor, yang dapat secara terus-menerus mengeluarkan GN Field di bagian dalam armornya secara terbatas. Walaupun rencana keduanya berhasil, perangkat GN Field yang ada tidak dilepas karena mereka masih berencana memperbaikinya. Saat Pluton tidak aktif, GN Particle yang dihasilkan oleh GN Drive-nya disimpan di GN Condenser yang ada di bagian belakang pinggangnya. Dengan begitu, Pluton dapat mengakses tenaga dalam jumlah besar saat diaktifkan, dan juga dapat membantu suplai GN Particle yang dibutuhkan saat mengaktifkan GN Field. Pada tahap awal pengembangan, tim mekanis Krungtap berencana untuk memperlengkapi Pluton dengan sistem GN Drive ganda yang memiliki 2 GN Drive. Akan tetapi, tim mekanis kemudian menyadari bahwa hampir dinyatakan mustahil untuk menyinkronkan 2 GN Drive dan membatalkan rencananya. Lebih dari 1 dekade kemudian, Celestial Being memutuskan untuk membuka kembali rencana GN Drive ganda dan menerapkannya pada 00 Gundam setelah mengetahui konsep dan desainnya yang dibuat oleh sang pendiri Celestial Being, yaitu Aeolia Sandberg ditemukan. Untuk mencapai tujuan Celestial Being, yaitu menghapus konflik atau perang dengan intervensi bersenjata, diperlukan 2 faktor penting, yaitu GN Drive dan Gundam Master atau pilotnya. GN Drive sebagai sumber utama dan Gundam Master sebagai pilot yang juga harus memiliki tujuan dan visi yang sama dengan Celestial Being. Untuk memenuhi kriteria tersebut, Pluton dilengkapi dengan core factor yang dapat memastikan keselamatan pilot dan GN Drive-nya. Core factor-nya berkurang lebih kecil daripada MS-nya dan dilengkapi dengan sepasang antena yang berfungsi sebagai pengendali jumlah persebaran GN Particle. Kelemahan dari core factor ini ialah kurangnya kemampuan dalam daya serangnya. Walaupun membuat core factor yang dapat bertarung merupakan tujuan akhir tim mekanisnya, konsepnya terasa seperti berlawanan. Pada dasarnya core factor dibuat untuk melarikan diri, berkemampuan bertarung hampir seperti MS-nya, dan muat dimasukkan ke dalam MS-nya. Konsep ini kemudian dikembangkan dan jadilah Gundam Nadle. Nama Pluton sendiri berasal dari nama planet, Pluto, yang berkaitan dengan kartu tarot, judgment atau penghakiman. Dan penamaan dengan kartu tarot juga digunakan untuk unit-unit lain di generasi kedua. Kartu penghakiman sendiri memiliki arti lahir kembali atau perubahan.
Tanpa sepengetahuan pilot dan tim pengembang, Veda menamai MS ini dengan Pluton karena berencana menambahkan sistem anti pengkhianatan yang disebut Trial System di masa mendatang. Namun pada akhirnya Veda membatalkan rencana tersebut karena Veda menilai bahwa pilotnya, yaitu Shell Acoustica, tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Trial System. Gagal juga di Gundam Artemis yang juga karena masalah pilot dan akhirnya berhasil diterapkan pada Gundam Nodle. Pluton tidak dilengkapi dengan kamera di bagian dahinya karena memiliki sensor di bagian dadanya. Seperti Astrea dan Saldal Suit, Pluton menggunakan 3 thruster penutup di belakang GN Drive-nya yang meningkatkan daya dorong dan pemanfaatan GN Drive secara maksimal, tapi membebani GN Drive-nya yang memiliki kekurangan stabilitas. Walaupun memiliki GN Drive, Pluton tidak dapat mengakses Trans-Am karena sistemnya belum ditemukan sampai tahun 2308 Anno Domini. Setelah menyelesaikan misi, Pluton dan unit lain dari Gen 2 dinonaktifkan tapi tetap dalam keadaan bersiaga saat MS Gen 3 dikembangkan. Dan kemudian dipindahkan ke tim Vereste yang merupakan tim cadangan dari tim utama Ptolemaios. Atas rekomendasi Chal, penggunaan Pluton oleh Vereste dihindari sebisa mungkin karena Pluton tidak di-upgrade seperti MS Gen 2 lainnya. Pluton kemudian hancur pada tahun 2307 Anno Domini, tapi kemudian ada tiruan yang diketahui yaitu GNY 004B Gundam Pluton Black yang dibuat oleh Innovators untuk tujuan mereka sendiri. Mantan anggota Vereste, Von Spaak dan Hanayo kemudian mendapatkan mesin ini dan tiruan MS Gen 2 lainnya di tahun 2312 Anno Domini, yang kemudian dicat ulang dengan warna aslinya dan memasukkan data asli MS tersebut yang tersimpan dari Vereste. Persenjataan GN Beam Rifle digunakan sebagai senjata utama. GN Beam Rifle ini dapat menembakkan GN partikel bertenaga tinggi dan menerima suplai tenaga melalui konektor di lengan Pluton. Dilengkapi sensor di bagian bawah barilnya dan merupakan pendahulu GN Beam Rifle yang digunakan Nodle. GN Beam Saber. Saat negara-negara lain berlomba dalam kekuatan tempur menggunakan bilah pisau energi, Celestial Being telah mendahului mereka dengan menggunakan GN partikel. Daya potong GN Beam Saber lebih unggul dari bilah pisau energi milik negara lain. GN Beam Saber Pluton disimpan di masing-masing armor lututnya. GN Shield. Karena GN Field memakai GN partikel dalam jumlah besar, Pluton tidak dapat memakainya terlalu sering. Karena itu, Pluton memakai perisai di lengan kirinya. Terbuat dari E-Carbon, perisainya mampu menahan hampir semua jenis serangan fisik maupun serangan beam. So that's it kawan-kawan, unboxing dan speed build high grade Gundam Pluton dari Gunpla.id. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share dan subscribe, dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.